Oke, halo semuanya. Jadi di sini saya dan Aswangga akan membuat sebuah video tutorial mengenai bagaimana caranya kita membuat algoritma face recognition atau bagaimana caranya kita melakukan face recognition atau pengenalan wajah terhadap suatu individu yang kita inginkan. Nah, jadi di sini implementasinya adalah kita menggunakan Raspberry Pi. Raspberry Pi-nya ini kita pakai Raspberry Pi 5, walaupun sebenarnya Raspberry Pi 3 A, 3B, dan 4 juga bisa juga. Setahu setahu saya bisa, jadi kita bisa pakai Raspberry Pi berapa aja, cuman yang kita punya sekarang adalah Raspberry Pi 5. Terus alatnya lagi kita harus pakai webcam Logitech, terus nanti mungkin opsionalnya adalah LED, buzzer, relay, dan juga door lock solenoid. Ini untuk bagian hardware-nya. Jadi ya, untuk bagian software-nya sebenarnya kita cuma perlu Raspberry Pi 5 dan juga webcam Logitech aja, gitu. Atau webcam lah, nggak harus Logitech, gitu. Nah, jadi, kita akan mulai dari step paling awal, seperti mulai dari setup Raspi-nya seperti apa, ketika dia awal di kita upload seperti apa, dan lain-lain gitu ya. Jadi yang pertama kita harus, melakukan burning dulu nih Raspberry Pi OS. Jadi kita harus menggunakan, imager dari Raspberry Pi. Nggak harus sih, mungkin ada cara lain ya. Cuman saya sarankan ini kita pakai Raspberry Pi OS, pakai Raspberry Pi Imager. Jadi dia bisa ngeinstal, eee, jadi kita ntar SD card Raspberry Pi-nya itu kita bisa, eee, write dengan ini dan nanti OS-nya udah akan terinstall langsung ke Raspberry Pi 5-nya. Jadi ini kita download for Windows aja, kebetulan ini masih pakai Windows. Ini kita taruh aja di mana aja, kita tinggal pencet save. Nah, nanti dia akan mulai mendownload. Nah, kalau udah, kita tinggal buka aja. Nanti ada pilihan yes or no, bisa pilih yes aja. Terus di sini nanti select language-nya English aja, nggak usah aneh-aneh. Terus ini next aja, I accept, next. Ini bebas di mana tempat yang kalian pengen, ini next aja. Ini juga bebas kalian mau apa enggak. Jadi ini akan melakukan penginstalan dulu ke Raspberry Pi Imager-nya. Finish, kita langsung launch Raspberry Pi Imager. Oke, jadi Raspberry Pi Imager tuh ya bentukannya kayak gini, simple banget gitu ya. Jadi ini kita bisa melakukan uh, kayak semacam ya untuk awal-awal nanti kita mau menggunakan Raspi-nya tuh kayak gimana, itu kita bisa dari Raspberry Pi Imager ini. Oke, di sini kita punya sebuah micro SD card ya, kayaknya masih SD card. Jadi ini SD card-nya 32 GB, Raspi 5 dia bisa 16 sama 32 kalau nggak salah. Ini kita bisa ya tentunya kita bisa pakai gitu ya untuk kita write ke Raspberry Pi 5-nya. Oke, jadi kalau misalkan udah, kita bisa langsung choose device buat Raspberry Pi-nya. Yang kita pakai sekarang Raspberry Pi 5, menyesuaikan aja kalau ada yang pakai Raspberry Pi 02, 32, dan lain-lain. Kita pakai yang 5. Terus operating sistemnya itu kita sekarang pakai Raspberry Pi OS aja, uh, biar lebih enakan aja gitu ya. Jadi ini kita bisa pakai Raspberry Pi OS. Ini juga ada banyak lain kayak ada Ubuntu, Armbian, Alpine, itu bebas juga. Tapi sekarang kita bakal pakai Raspberry Pi OS aja. Dan storage-nya kita pakai yang tadi, SD card yang tadi. Ini 32 GB. Nah, kita pencet next. Nah, ini ada setting-setting yang harus kita edit dulu aja. Nah, oke. Jadi ini username sama passwordnya bebas. Kalian mau mau apa namanya siapa atau apa, passwordnya juga bebas. Ini nggak bakal saya kasih lihat passwordnya. Terus ini juga LAN-nya, jadi wireless LAN atau WiFi. Jadi kalau di sini teman-teman pengen masukin SSID WiFi teman-teman sama passwordnya boleh. Jadi nanti ketika ketika si Raspi-nya booting pertama kali gitu ya, dia tuh bakal langsung terkonek ke WiFi tersebut, ke WiFi yang ada di sini gitu. Jadi ya ini salah satunya kita nanti ya kita ganti aja gitu ya. Terus wireless LAN country-nya GB aja, ini Asia, keyboard layout-nya US.
Nah, terus ini ada yang penting nih, servisnya enable SSH. Jadi kita harus centang ini enable SSH. Kenapa? Karena biar kita bisa nge-SSH dari laptop lain, sehingga kita nggak perlu Raspberry Pi-nya pakai monitor, nggak perlu sampai kayak gitu. Jadi kita bisa pakai monitor lain gitu. Ini kita tinggal save aja, terus tinggal kita pencet yes. Ini pencet yes. Nah, setelah ini kita nunggu dulu aja sampai beres. Nanti bakal kita skip. Oke, ini kita udah berhasil ya nge-write Raspberry Pi OS-nya. Kita bisa langsung remove SD card-nya. Oke, ini udah ya, udah beres. SD card-nya tinggal kita copot. Terus kita tinggal masukin aja bawahnya. Hati-hati jangan sampai kebalik. Oke, sampai kerasa agak pas baru bisa kita hidupin. Oke, gitu dulu. Kita akan lanjut nanti. Oke, di sini kita bakal mulai. Untuk pertama, kita tuh sebenarnya harus tahu dulu IP-nya si Raspberry 5 ini berapa gitu. Nah, itu coba cari tahu sendiri gimana caranya kita tahu IP address dari Raspberry 5 kita. Lalu dengan adanya satu jaringan, jadi kita harus satu jaringan sama Raspberry. Jadi kalau Raspberry-nya pakai Wi-Fi-nya A, kita juga harus sama pakai Wi-Fi A. Nah, dengan kayak gitu kita bisa ini di Ubuntu OS-nya. Tapi sebenarnya bisa juga kita lakuin di Windows. Cari tahu sendiri juga gimana caranya. Jadi kita ssh .p ini nama minx p. Nah, ini tinggal add pi, ini nama username kita. Tadi yang kita atur di Raspberry Imager-nya juga. 192.168. Nah, ini kalau udah ada tulisan ini kita tinggal yes aja. Kita tunggu sebentar. Nah, ini nanti kita diminta password si Raspberry-nya. Passwordnya sesuai yang tadi kita dari ini. Nah, ini kita udah masuk. Kalau di sini add-nya adalah add PI dan Raspberry Pi, berarti ini kita udah masuk ke Raspberry Pi-nya. Jadi apapun yang kita lakuin di sini itu akan berdampak pada Raspberry-nya. Inilah tempat kita akan menginstal beberapa beberapa library. Oke, karena kalau udah beres di sini, berarti kita bisa pertama kita sudo apt update dulu. Biarkan dia ngasih tahu kita apa yang perlu di-upgrade. Terus habis itu sudo apt upgrade. Ini hanya yes, hanya semacam apa ya namanya ya, SOP gitu. Biasanya kalau misalkan baru OS baru kita biasanya ngelakuin ini, jadi biar semuanya terupdate dulu aja. Kita tunggu. Oke, kalau misalkan sudah selesai, kita bisa langsung masuk ke install kita ya. Jadi kita install paket dasar dan juga OpenCV-nya. Jadi ini bisa langsung di copy paste aja. Jadi kita ada install Python 3, pip-nya, OpenCV-nya, library atlasnya, dev 5, dan lain-lain. Ini pokoknya kita enter aja, lagi-lagi kita nunggu. Nah, ini katanya ada bermasalah, kita coba lihat dulu. Nah, kita bisa coba tes pakai yang ini. Nah, ini lagi-lagi kita tinggal menunggu aja. Jadi tadi ada library-nya yang ternyata udah nggak ada lagi. Nah, ini kalau udah kita tinggal install library pentingnya. Jadi ada install Keras Fastnet, terus juga dia ada OpenCV Python-nya sama NumPy image aug-nya. Ini cukup penting. Oh, ini ada masalah. Oke, lanjut ya. Jadi ini tadi udah diinstal. Itu kita installnya pakai, jadi karena ini kita agak bahaya sebenarnya, itu kita bisa install dia tuh pakai ini nih, image aug break system packages. Jadi kita paksa gitu. Terus setelah itu kita terakhir kalau udah beres, terakhir kita install library untuk
GPIO-nya. Jadi untuk GPIO, oh ini udah newest version, jadi udah bisa GPIO-nya. Jadi ini library GPIO untuk kita akses GPIO-nya Raspi. Oke, itu aja, mungkin akan dilanjut ke Aswangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik lagi di sini merupakan video tutorial bagian ambil dataset. Eh, jadi buat eh, programnya sendiri buat ambil dataset bisa diakses di link ini, Google Drive ini. Kita bisa misal kita boleh lihat. Nah, ini dia. Jadi di sini udah ada dua source code buat ambil dataset sama buat deteksi wajahnya sendiri. Seperti itu, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut buat ambil datasetnya, kita perlu menyiapkan dulu folder-foldernya. Nah, untuk strukturnya sendiri, struktur. Di sini tuh yang pertama itu bebas namanya apa. Misal contoh di sini aku mau pakai data set 3 ini. Kemudian di dalam folder ini nanti itu ada folder lagi. Ada kelas sebutannya. Misal contoh di sini ada Wangga. Wangga orang lain, kemudian misal Razak. Nah, misal kalau mau nambahkan kelas lain bisa kita tambahkan di sini, misal bla bla bla, seperti itu, bebas, buat jumlah kelasnya berapa bebas, seperti ini. Mungkin bisa kita praktekkan langsung, misal data set 3 kita tambahkan data set 3, tambahkan lagi di dalamnya, misal contoh Wangga seperti ini. Oke, kemudian klik di bagian Wangga, kemudian di copy paste. Kita kemudian lanjut ke bagian program ambil dataset. Nah, mungkin sedikit aku jelasin di sini. Jadi di bagian baris kelima ini tuh kita ada bagian bukan mengambil, mengload model dari Hardcascade. Nah, fungsi model itu buat agar nanti itu dia mendeteksi wajah, buat deteksi wajah. Fungsinya apa? Agar ketika kita mengambil data tadi itu otomatis di crop di wajah kita, seperti itu. Jadi kita nggak usah ribet buat melakukan anotasi lagi, seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua itu di sini ada video capture 1. Nah, ini tuh bebas. Kebetulan buat indeks kamera bawaan di laptop ini tuh di indeks ke 1, sehingga di sini aku pakai 1. Kalau misal ini belum tentu sama, jadi bebas diubah sesuka kalian. Kemudian foto ke 1 ini buat penamaan file nanti. Contoh di sini. Nah, ini buat file name, ini buat path-nya. Kemudian ini buat penamaan filenya. Jadi wajah underscore foto ke sesuai sama startnya nih, foto ke 1. Begitu. Kemudian dia bakal diupdate terus setiap kita habis motret. Bagaimana cara kita melakukan referensi ke folder ini, folder dataset 3? Tadi kan udah kita copy paste. Nah, kita lanjut copy ke sini sekarang. Nah, seperti ini. Kemudian ini garis miringnya bisa kita ubah. Seperti ini. Oke. Sekarang bisa kita run buat programnya. Nah, sekarang karena kita pakai Hardcascade frontal face, dia bakalan otomatis ngekotakin muka kita seperti ini.
Nah, ketika kita mau menyimpan uh, datasetnya, kita mau mengambil datasetnya, kita tinggal tekan S. Misal contoh di sini S, S, S terus selagi terdapat wajah terdeteksi, dia bakalan menyimpan datasetnya. Contoh misal di sini mau saya hilang, nah seperti ini. Nah, dia bakalan mendeteksi tidak ada wajah, tidak ada wajah terdeteksi, foto tidak dapat disimpan seperti itu. Jadi ini bakal nyimpan kalau misalnya ada wajah doang, seperti ini. Ya. Kalau misalnya sudah selesai kita bisa tekan escape. Sambil cek, nah ini dia hasil datasetnya saja. Nah, kemudian kalau misal kita mau melanjutkan ambil dataset, misalnya di sini tuh udah sampai dataset ke 29, kita bisa tinggal ubah di foto ke ini tuh plus 29. Seperti itu. Atau di bagian atas ini kita ubah ke 29. Seperti ini. Salah 30. Seperti ini. Kita tinggal ambil dataset lagi. Misal contoh nih buat tambahan S seperti itu. Skip. Apa efeknya kalau misal kita lupa buat ngeganti angka di baris ke-9 ini? Misalnya tetap 1, dia bakalan nimpa si dataset sebelumnya. Contoh di sini. Oke, kita cek. Nah, wajah ke-1 ini bakalan keganti nanti. Bisa contoh di sini aku pakai. Nah, ketimpa seperti itu. Mungkin cukup sekian buat program ambil dataset. Kemudian kalau misal di sini kan di sini kelasnya cuma Wangga ya. Misal kita mau nambah kelas lagi, contoh kita klik yang bagian dataset, klik kanan new folder, misal contoh Razak. Nah, kemudian misal di sini kita mau nambah kelas, bagian Razak ini kita copy paste lagi. Kita ke ambil dataset, bagian awalnya kita ubah. Kemudian ini kita ubah lagi juga bagian garis miringnya seperti ini. Sekitaran. Dia otomatis ngisi bagian Razak habis ini. Dan escape kalau misalnya selesai. Kita cek. Nah, seperti itu kira-kira. Mungkin cukup sekian buat video tutorial ambil dataset. Oke, selamat malam. Sekarang kita lanjutkan untuk tutorial bagian train device sama buat deteksi objeknya, deteksi wajahnya. Jadi sebelumnya kita perlu menjalankan perintah ini untuk menginstal keseluruhan library yang diperlukan. Seperti ini. Nah, berhubung udah pernah install jadi ya, nah ini udah selesai berarti. Kalau misal udah, kita lanjut ke bagian train device-nya. Nah, untuk programnya udah disediakan di link Google Drive. Nanti disediakan. Nah, untuk yang perlu diubah dari sini tuh ada dua. Yang pertama itu adalah base directory. Ini base directory. Ini adalah lokasi di mana si datasetnya itu berada. Contoh di sini saya gunain dataset yang ini. Ada jak biasa, jak senyum, orang lain, dan seterusnya, dan lain-lain.
Kemudian yang kedua itu adalah ini. Ini adalah lokasi di mana file pickle-nya itu disimpan. Nah, di sini saya ingin menyimpannya di uh, folder AI. Tinggal di copy paste dan di copy paste. Itu aja. Sekarang kalau misal sudah, kita bisa jalankan programnya. Oh ya, untuk augmentasinya kita bisa ubah nih. Di sini tuh augmentasi per gambarnya bisa kita ubah 2, 3, 5, mungkin di sini aku ubah 5. Misal kita run Python-nya. Semoga tidak ada error. Nah, sebenarnya, nah ini kalau misal di run, nah ini lagi menjalankan si trend device-nya. Oke, ini kalau misal dia prosesnya udah selesai, dapat muncul kayak ini, model KNN, fastnet, dan akumulasi berhasil disimpan. Ini yang ngeprint ini. Oke, dia bakalan kesimpan di ini dia. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian face.py-nya. Nih, buat programnya bisa diakses di link Google Drive. Nanti disertakan. Untuk hal-hal yang perlu diubah itu ada beberapa. Seperti ini, PKL path-nya. Ini kita perlu ubah sesuai dengan hasil di mana tadi kita menyimpan si hasil trainingnya seperti itu. Kebetulan di sini di Aswangga tugas kuliah 6 AI dan KNN Fastnet 4 seperti itu. Kemudian yang perlu diubah adalah di bagian ini. Nah, fungsi program bagian baris ke-35 dan seterusnya sampai baris ke-77 ini adalah kalau misal .pkl yang .file pickle-nya ini belum ada, nih, jika belum ada, dia bakalan ngetrain dulu seperti itu. Jadi ini perlu diubah. Sebenarnya opsional perlu diubah apa enggak, tapi biar nanti semisal .pickle ini nggak ketemu, dia bakalan ngetrain. Nah, itu biar nggak error nanti. Kemudian yang perlu diubah saja adalah ini fast cascade-nya. Ini juga perlu diubah, disesuaikan dengan direktori penyimpanan hard cascade frontal face-nya, disesuaikan. Kemudian indeks kameranya juga perlu diganti. Ini jika perlu jika perlu. Seperti contohnya ini di laptop saya ini tuh indeks kebetulan kamera bawaannya itu indeksnya adalah 1 sehingga di sini saya ganti dengan 1. Kalau misal 0 tinggal diubah dengan 0. Misal 3 diubah dengan 3 seperti itu. Berhubung 1 ya udah di sini pakainya 1. Itu aja buat yang perlu diganti. Selanjutnya kita coba run programnya. Nah, ini kalau program sudah di run, oh belum muncul. Nah, ini dia. Ini hasil dari trainingnya tadi. Lumayan bagus. Ini biasa. Tutup. Ini senyum. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana kalau misal .pickle-nya belum ada? Kita coba. Yuk. Misal di sini kita ubah 5. Kemudian kita run lagi.
Nah, dia bakalan ekstraksi embedding lagi dan training KNN lagi seperti itu. Mungkin cukup sekian buat tutorial uh, face recognition menggunakan deep face. Nanti buat keseluruhan bahannya bakalan ditaruh di Google Drive. Registerkan di Google Drive. Oke, mungkin cukup sekian. Oke, kita bakal lanjutin. Kita bakal lanjutin untuk bagian wiring sekarang. Tadi udah Aswangga udah kasih tahu gitu ya gimana caranya kita ngodingnya, apa aja yang perlu kita ketahui tentang codingannya gitu. Nah, di dalam codingan tersebut itu ada beberapa nama pin. Nah, jadi ini udah ada wiringnya atau skematik diagramnya. Ini memang nggak lengkap karena di sini wiringnya agak-agak susah dan nggak rapi gitu ya. Jadi ini perkiraan aja. Jadi kita ini alat-alatnya sebenarnya ada relay sama solenoid, tapi itu sebenarnya fungsinya sama juga gitu ya. Jadi cara kerjanya adalah kalau misalkan ketika si infrared ini mendeteksi sesuatu, jadi ntar outputnya itu kalau di codingan yang kita pakai ya, itu outputnya itu ke GPIO 26. Nah, GPIO 26 tuh gimana sih gitu? GPIO 26 tuh cara kita lihatnya dari sebelah sini nih. Ini Nah, ini untuk GPIO 26 gitu ya. Jadi kita pilih yang GPIO 26 itu di bawah sini nih. Pin ke-37 gitu. Nah, itulah yang kita wiringnya ke sana. Hati-hati sebelumnya ya, untuk Raspberry Pi agak-agak sensitif gitu dan mahal. Terus untuk jadi yaitu wiringnya, terus habis itu ada LED-nya sebenarnya dia bisa 3,3 volt tuh aman-aman aja, tapi biar lebih aman lagi kita kasih resistor aja, resistor kecil nggak masalah kayak 100 ohm gitu ya, biar lebih aman aja. Nah, itu tuh kalau kita lihat codingannya ya, itu yang warna biru atau ketika tidak mendeteksi itu di pin 22. Terus orang lain itu di pin merah, di LED merah ya, atau di pin 17. Terus kalau misalkan ada orang yang dikenali dalam ini jack dan WGG itu pin 27. Dan buzzer itu dia tuh mirror itu maksudnya sama kayak warna merah, LED warna merah itu tuh di pin 23. Dan ada jack WGG mirror, itu tuh si relay yang bisa hidup 3,3 volt. Nah, itu yang ngebuka si solenoid door-nya. Nah, itu ya itu di pin 24. Jadi ya sebenarnya sesimpel itu aja. Tinggal hati-hati aja wiringnya dan lain-lain. Ntar untuk relaynya itu kan dia 12 volt, itu ya butuh power eksternal juga gitu teman-teman. Jadi mungkin itu aja ya untuk video dokumentasi yang dapat kita buat. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon maaf bila ada banyak kurangnya. Terima kasih, sekian.